Ayahku adalah dewa perang. Bab 629. Meskipun suaranya masih sangat kekanak-kanakan, itu menunjukkan sedikit niat membunuh. Wajah kecilnya menjadi sangat serius, dan ada sedikit darah di kedua matanya yang besar. Guan Qianjun melihatnya dan tidak tahu apakah itu baik atau buruk. Namun, Qian berbeda dari anak-anak biasa, dia kehilangan ibunya ketika dia masih muda, dan dia jatuh dari surga ke neraka. Dan, Putri Guan Qianjun akan menjadi permaisuri dan dewa perang. Menjadi berbeda adalah caranya. Memikirkan hal ini, Guan Qianjun merasa tenang. Dia berkata, kalau begitu, ayah akan membawamu ke tempat di mana kamu bisa berkembang lebih cepat dan menjadi lebih kuat. Qian mengangguk dan berkata ya. Tentu saja Guan Qianjun tidak pergi begitu cepat. Masih banyak hal di kota dongeng yang perlu dia tangani sebagai orang dewasa. Toh, baru dibangun belum lama ini, dan masih banyak pekerjaan finishing. Setelah menyelesaikan prosesnya, hari sudah hampir tengah hari. Setelah makan siang dan istirahat sebentar, saya membawa putri saya kembali ke Haoyu Tianzhuang. Ini adalah pertama kalinya Qian ke sini, dan dia penuh rasa ingin tahu. Dia terlihat sangat aktif memandangi tanaman dan pepohonan di sini. Ayah, tempat ajaib macam apa ini? Rasanya ion negatifnya lebih besar dari bola pimpong. Ada juga tupai dan kelinci, wah. Sepertinya aku pernah melihat monyet. Rasanya lebih besar dari kota dongengku. Qian berbaring di jendela mobil dan melihat segala sesuatu di sekitarnya. Dia tiba-tiba menunjuk ke pohon pinus di kejauhan dan berteriak kegirangan. Ada beberapa monyet yang berjongkok di dahan, memandang Qian dengan rasa ingin tahu, memperlihatkan gigi dan cakarnya padanya, dan itu lucu. Guan Qianjun tersenyum tipis, ini rumahmu. Karena itu, mobil telah sampai di Haoyu Tianzhuang. Bangunan indah seperti istana segera memikat hati bayi kecil yang lucu itu, dan dia bergegas masuk. Para pengurus rumah tangga dan pelayan di dalam secara alami tahu siapa yang akan datang. Mereka semua memanggil tuan kecil itu. Bayi kecil yang lucu itu sedikit tersanjung, menggeliat lagi, lalu bergegas kembali dan melemparkan dirinya ke pelukan Guan Qianjun. Dia bertanya dengan suara manis, Ayah. Ayah. Apakah ini benar-benar rumah kita? Ada begitu banyak ruang di rumah sebesar ini. Apakah Fei Xue punya bagian? Aku ingin Bibi Fei Xue tinggal di sini juga. Apakah kamu setuju? Memikirkan wajah yang penuh pesona dan terkadang sombong, dan memikirkan semua yang telah terjadi padanya, Guan Qianjun tidak bisa menahan tawa. Dia mengangguk dan berkata, itu perlu. Bayi kecil yang lucu itu dengan cepat mengeluarkan ponselnya dan segera menelepon Sen Fei Xue. Bibi Fei Xue, biarku beritahu, ayah membelikan kami rumah yang sangat besar, dengan hutan, taman, alun-alun, dan kolam renang besar. Apakah kamu ingin datang dan tinggal di dalamnya? Di sana. Sen Fei Xue berkata dengan marah, Guan Qianjun, apakah kamu membujuk anak-anak untuk bermain lagi? Bisakah kamu membeli alun-alun atau kolam renang super besar? Jangan membesarkan anak-anak nakal, oke? Qian, jangan percaya ayahmu. Aku tidak tahu kemana dia membawamu, tapi dia pasti tidak membelinya. Fei Xue juga berencana membeli sebuah villa kecil, yang asli, dan aku akan memberimu 2 kamar ketika saatnya tiba. Ayahmu. Aku tidak akan memberinya kamar. Qian sedikit tercengang, Bibi Fei Xue, kenapa kamu tidak memberiku kamar? Menurutku itu terlalu kejam. Guan Qianjun tersenyum tipis dan berkata, tidak kejam, maksudmu Bibi Fei Xue adalah kamarnya adalah kamarku, dan aku akan tidur dimanapun dia tidur. Sebenarnya, Sen Fei Xue benar-benar bermaksud demikian, tapi dia tidak bisa mengakuinya. Dia benar-benar tidak bisa mengakuinya. Dia berteriak, Guan Qianjun, kamu berkulit terlalu tebal. Aku tidak ingin membiarkan pria sombong sepertimu tinggal di kamarku. Biarku beritahu, rumah besar macam apa itu? Kamu harus memberitahu Qian dengan jelas sekarang. Jangan biarkan dia mendapatkan kebiasaan membualmu sejak kecil. Guan Qianjun dengan tenang berkata, saya tidak membual. Anda tidak perlu membeli villa kecil. Jika Anda melakukannya, Anda tidak akan bisa tinggal di dalamnya. Saya membeli villa tersebut. Itu yang terbesar di kota. Kamu bisa tinggal di sini mulai sekarang. Anda dapat memilih dari 7 kamar dengan gaya berbeda, sehingga Anda dapat tidur di satu kamar yang sama setiap hari. Sen Fei, oh, dasar pembual, kapan kamu bisa sedikit tenang? Oke. Ada hal lain yang harus kulakukan, dan aku terlalu malas untuk bicara omong kosong denganmu. Ingat, kita akan makan malam bersama malam ini, dan aku akan mengajar kamu pelajaran.
Qian, lebih sering memarahi ayahmu untukku, dia pasti berbohong padamu. Kemudian, dia menutup telepon. Guan Qianjun, ini. Qian, hah. Wang Cai di sebelahnya, gup. Qian menghibur hati ayahnya yang terluka, ayah, tidak apa-apa. Aku tidak akan memarahimu, karena aku percaya padamu. Kamu pasti sudah membeli villa ini, hehe. Jika saatnya tiba, biarkan Bibi Fei Sui datang, dia pasti akan terkejut. Guan Qianjun mengangguk dan menggendong putrinya, oke. Qian, ayo pergi, ayah akan membawamu melihat tempat ajaib, di mana kamu bisa dilatih dengan baik dan keterampilanmu akan meningkat pesat. Memikirkan kekuatan putrinya yang semakin meningkat, ayah tua itu menyipitkan mata dan tersenyum. Ya, adakah sesuatu di dunia ini yang membuat orang lebih bahagia daripada memiliki putri mereka yang semakin hebat? Guan Qianjun dengan cepat membawa Qian ke titik pengumpulan energi spiritual dari pembuluh darah naga hitam. Qian menghampiri untuk melihatnya, lalu berkata dengan terkejut, wow. Sepertinya aku pernah melihat naga hitam kecil bermain di dalam, ayah, pernahkah kamu melihatnya? Ketika Guan Qianjun mendengar ini, dia terkejut pada awalnya, dan kemudian dia sangat gembira. Bisakah putriku melihat wujud sebenarnya dari urat naga? Ini menunjukkan hal itu. Dia sangat cocok dengan pembuluh darah naga dan dapat menyerap aura sebanyak mungkin dari seluruh pembuluh darah naga, dan bahkan dapat menahannya sepenuhnya. Selama dapat diserap sebanyak mungkin, bahkan jika energi spiritual dari seluruh urat naga diserap, menyebabkan Feng Shui hancur, itu sepenuhnya dapat diterima. Oleh karena itu, Guan Qianjun hampir tidak sabar untuk mengeluarkan bendera pemanggil roh dan menusukkannya ke dalam lubang. Dan kali ini, Dewa Bumi, Xiao Mei-nya, Dongfang Xingchen, Namong Tianhao, dan lainnya semuanya tiba di puncak gunung yang jaraknya 300 meter. Mengandalkan hutan tersembunyi, mereka berdiri di sana secara terbuka dan dapat dengan jelas melihat Guan Qianjun di kejauhan, tetapi mereka sama sekali tidak khawatir akan ketahuan olehnya. Dewa Bumi sedikit mengernyit, mengapa dia membawa seorang gadis kecil. Namong Tianhao dengan cepat berkata, bajingan kecil itu adalah putri Guan Qianjun. Dongfang Xingchen memandang Guan Qian dengan ekspresi yang agak rumit. Bagaimanapun, dia juga putri Su Qingyi. Tiba-tiba, ekspresi Dongfang Xingchen berubah, tidak. Guan Qianjun tidak menyerap energi spiritual Vena Naga sendirian, dia ingin putrinya menyerapnya. Sungguh. Pada saat ini, bendera roh pemanggil Guan Qianjun telah menyerap cukup banyak energi naga. Energi hitam yang kental dan jernih menempel padanya, sedikit bergoyang, dan bersinar dengan cahaya yang bergerak. Aroma pegunungan dan sungai yang tak terlukiskan berputar di sekitar hidung Guan Qianjun dan Qian. Qian hanya bisa mengendus, wow. Baunya enak sekali. Seluruh tubuhku terasa segar saat menciumnya, dan aku merasa jauh lebih energik. Guan Qianjun tersenyum tipis dan mengajari putrinya cara menyerap energi spiritual pembuluh darah naga menggunakan metode mematahkan pikiran tentara. Dan dia, bahkan Dewa Perang tertinggi pun tidak menyadari bahwa aura Vena Naga ini beracun. Bab 630. Racun dari jimat 10.000 racun itu unik, dimurnikan menggunakan sihir dan dapat dengan cepat diintegrasikan ke dalam objek apapun. Ujung lainnya. Melihat pemandangan itu, hati semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepal. Meskipun tidak masalah bagi mereka jika seorang gadis kecil meninggal, Guan Qianjun lah yang ingin dibunuh. Apalagi jika putrinya menjadi kambing hitam, pasti akan memicu amukannya yang menggelegar. Semua orang telah melihat betapa menakutkannya dia. Kemarahan ini, saya khawatir. Namong Tianhao gemetar, apakah Anda ingin menghentikan ini? Dongfang Xingchen tersenyum pahit, bagaimana saya bisa menghentikan ini? Ada yang salah dengan otak Guan Qianjun ini. Jika dia tidak menyerap energi spiritual Vena Naga yang begitu baik, mengapa dia membiarkan putrinya menyerapnya? Wajah Dewa Bumi tampak serius, saya hanya berharap setelah dia menyerap energi spiritual pembuluh darah naga untuk putrinya, dia juga dapat meminumnya beberapa teguk. Tidak perlu terlalu banyak. 10.000 poison talisman sangat beracun. Hanya seteguk kecil. Itu akan membuatnya mati dengan mengenaskan. Ketika Namong Tianhao mendengar ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatupkan kedua tangannya, diberkati oleh Bodhisattva, racuni Guan Qianjun sampai mati. Di Gunung Lautan Awan. Qian mengikuti metode yang diajarkan oleh ayah tuanya dan duduk bersila di depan bendera pemanggilan. Dia mengulurkan kedua tangan kecilnya ke depan dengan telapak tangan menghadap ke atas, membentuk bentuk menahan air, mematahkan metode mental tentara dan terus beroperasi.
Guan Qianjun menatap pemandangan ini dengan cermat dan merasa sedikit gugup. Bahkan, dia sebenarnya merasa sedikit tidak nyaman. Ini adalah intuisi. Guan Qianjun sangat mengetahui bahwa intuisinya tidak pernah salah. Sebagai dewa perang tertinggi, jika intuisinya salah, dia akan mati berkali-kali. Sebagai dewa perang tertinggi, jika dia tidak memiliki intuisi ini, dia akan mati berkali-kali. Tetapi, mengapa ada intuisi yang buruk sekarang? Apakah ada yang salah dengan putri saya yang menyerap energi spiritual? Tapi ini tidak mungkin. Energi spiritual pembuluh darah naga telah diuji olehnya secara pribadi, dan itu benar, efektif, dan relatif lembut. Meskipun kian-kian kecil, itu tidak akan berdampak apapun padanya. Selain itu, Qian-Qian bukanlah orang yang sederhana. Setelah makan ginseng 1000 tahun, dan selama periode ini, dia memotong rambut putrinya dan mencuci sumsumnya beberapa kali untuk meningkatkan fisiknya. Qian-Qian juga sangat berbakat, jadi dia seharusnya tidak bisa menyerapnya. Bahkan jika ini terjadi, Guan Qianjun mengawasi dari samping dan dapat campur tangan atau membimbing kapan saja. Intuisi seperti ini sungguh tidak pantas. Pada saat ini, energi spiritual Vena Naga yang diserap oleh bendera pemanggilan, energi bumi hitam dan berkilau yang dipenuhi warna-warna berkilau, telah jatuh ke telapak tangan kecil Qian-Qian. Hitam, tapi sangat bersih dan mengkilat, seperti agar-agar, bergetar. Dan dengan cepat menembus titik akupuntur dan meridian Qian-Qian, dan naik ke lengannya. Qian-Qian menghela nafas sedikit, wow. Sejuk dan nyaman sekali. Aku merasa sangat kuat, ayah. Sepertinya aku bisa mengangkat seluruh bumi. Lemparkan kemanapun kamu mau. Setelah mendengar kata-kata ini, Guan Qianjun menghela nafas lega dengan senyuman di wajahnya. Apa yang putri saya katakan adalah bukti kemampuannya yang sangat baik dalam menyerap energi spiritual Vena Naga, dan dia merasakan tingkat yang relatif tinggi dengan begitu cepat. Jadi, mungkin aku terlalu memikirkannya dan terlalu mengkhawatirkan putriku. Ini adalah pertama kalinya dalam hidupku aku memiliki intuisi ilusi seperti ini. Dan ujung lainnya, di puncak gunung itu, Nangong Tianhao, Dongfang Xingchen, Dewa Bumi, dan biarawati Tao kecil menawan yang dibawanya mengerutkan kening. Dewa Bumi mendengus dengan marah, sungguh orang yang berani. Kamu benar-benar menggunakan senjata ajaib Sekte Harimau Naga kami untuk memanggil bendera roh guna memadatkan energi spiritual Vena Naga untuk kesenanganmu sendiri. Aku harus menghukummu. Jangan mengira Sekte Harimau Nagaku tidak memiliki siapa-siapa. Alis Dongfang Xingchen berkerut lebih erat daripada alis orang lain. Dia menghela nafas dan berkata, tapi, Tuan Dewa Bumi, masalah utamanya bukan ini. Saya pikir Guan Qianjun sepertinya ingin putrinya menyerap semua aura pembuluh darah naga. Ini tidak bagus. Jika saatnya tiba, putrinya akan diracun sampai mati, dan dia pasti akan datang untuk menyelesaikan masalah bersama kita. Dia sudah cukup kuat, tapi begitu amarahnya pecah, aku khawatir. Petik 2. Saat dia berbicara, dia gemetar dan merasa takut. Nangong Tianhao mengangguk, ya. Ini benar-benar tidak baik. Jika putrinya meninggal, dia akan mati, tetapi jika dia tidak mati, dia pasti akan membalas dendam kepada kami. Ketika saatnya tiba, saya khawatir. Dia tidak berani bicara lagi. Saya sangat percaya pada Dewa Bumi dan berpikir bahwa dia bisa menangani Guan Qianjun dan membunuh orang ini karena konspirasinya, tapi bukan Guan Qianjun yang terbunuh oleh konspirasinya, tapi putrinya. Guan Qianjun tidak bodoh, dia bisa langsung memikirkan siapa orang itu. Saat itu, dengan kemampuannya, tidak akan sulit untuk membunuh mereka. Dongfang Xingchen melanjutkan, musuhku. Dan kamu juga mengatakan bahwa jimat beracun dari jimat 10.000 racun akan bekerja dengan sangat cepat. Begitu gadis kecil itu meninggal, Guan Qianjun pasti tidak akan mengambil energi spiritual pembuluh darah naga lagi. Jika dia tidak meminumnya, dia tidak akan diracuni. Dewa Bumi, ini. Alisnya tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening lebih erat. Memang tidak mudah untuk membunuh keberadaan makhluk surgawi di langit. Pada saat ini, biarawati Tao kecil yang mempesona berbicara, dan dia berkata sambil tersenyum, apa yang kamu takutkan? Tentu saja keluargaku yang sebenarnya punya cara untuk menghadapi anak itu. Mungkin, ini lebih baik lagi, dan itu akan memungkinkan kamu akan membalas dendam dengan senang hati. Tiba-tiba, semua orang tercengang. Bahkan Dewa Bumi pun tercengang. Saya sangat kuat, apakah saya menyadarinya? Xiao Mei melanjutkan, karena Tuan Bumi dapat menggunakan jimat 10.000 racun, dia secara alami memiliki cara yang baik untuk menghilangkan racun dari jimat 10.000 racun.
Saya melihat bahwa Guan Qianjun sangat protektif terhadap putrinya, dan putrinya diracuni. Tanda pisah petik 2. Dia pasti tidak akan bisa mendetoksifikasi racun dari jimat 10.000 racun. Hanya Tuan Bumi dari keluargaku yang bisa mendetoksifikasi racun ini. Jika saatnya tiba, meskipun dia memiliki kekuatan super, begitu kita muncul, dia harus berlutut dan memohon belas kasihan dan memohon kami untuk menyelamatkan putrinya. Tidak pada saat itu. Kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan. Setelah mengatakan itu, dia menatap kedua pemuda itu dengan menawan. Biarawati tahu kecil itu sangat menawan. Meskipun dia baru berusia awal 20-an, dia tampaknya telah melatih beberapa keterampilan pesona. Masa mudanya yang tak terbatas mengandung segala macam pesona yang mempesona, yang membuat kedua pemuda yang terbiasa melihat wanita cantik itu sedikit terganggu. Dan kata-katanya juga membuat mata mereka berbinar dan mereka bertepuk tangan dengan penuh semangat. Ya, betul sekali. Kenapa kita tidak memikirkan hal ini? Untuk melepaskan belnya, kamu harus mengikat belnya. Tuan Bumi melakukan detoksifikasi dengan menaruh racun. Jika saatnya tiba, anak itu benar-benar harus berlutut dan mohon kami untuk menyelamatkan putrinya. Jika saatnya tiba, kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau padanya, biarkan dia belajar makan kotoran seperti anjing, itu tidak akan menjadi masalah. Hahaha, Tuan Bumi itu luar biasa. Biarawati Tao yang cantik itu luar biasa. Mata Dewa Bumi juga berbinar, tapi dia merasa sedikit bersalah. Dia melihat ke sisi lain, dengan tangan di belakang punggung, berdiri dengan bangga dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, merasa sangat surgawi dan spiritual. Tapi dia diam-diam mengirim pesan dari jarak ribuan mil ke biarawati kecil Tao itu, dan nadanya agak kesal. Xiao Mei, apakah kamu bercanda? Meskipun aku memang sedang mengembangkan metode detoksifikasi jimat 10.000 racun, racun ini adalah racun kuno dan menempati peringkat 3 teratas dari 10 obat terlarang di Kerajaan Naga. Penangkal racunku bahkan tidak sampai setengah ember air. Itu hanya sedikit mengurangi serangan racun. Biarawati Tao kecil itu masih memiliki senyuman di wajahnya, Guru, ini sudah cukup. Kami tidak benar-benar ingin menyembuhkan gadis kecil itu. Kami hanya ingin Guan Qianjun berlutut di tanah agar kami dapat membalas dendam. Dewa Bumi tiba-tiba menyadari, dengan senyuman kejam di wajahnya. Sudah diputuskan sekarang. Untungnya, saya membawa pendamping cantik saya ke sini. Dia melihat ke sana lagi, dan kemudian tersenyum dengan sangat dingin. Bersambung.